Shalom anak-anak PPA Musa dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari sakit penyakit. Nah, pada saat ini Ibu juga kembali mengingatkan, jangan lupa ya lakukan protokol kesehatan, memakai masker ketika kalian berada dimanapun berada, kemudian cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, jaga jarak atau jauhi kerumunan. Jangan pergi-pergi dahulu sebelum kondisi kita aman. Nah, pada saat hari ini kita akan belajar bagaimana strategi supaya anak-anak semua dapat terhindar dari tindakan kekerasan. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan bahwa pastikan diri kalian aman dimanapun kalian berada. Apa sih itu aman? Nah, Ibu akan sampaikan aman bisa memiliki beberapa arti. Yang pertama, anak-anak terbebas dari gangguan ataupun orang-orang yang berbahaya yang ada di sekitar kita, atau anak-anak merasa terlindungi, atau juga anak-anak bisa merasa tentram ataupun senang, tidak merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti itu aman. Bagaimana sih ketika kalian merasa aman dan tidak aman? Di mana atau dengan siapa? Pernah anak-anak memikirkan itu? Ketika kalian berada di tempat yang tidak aman ataupun yang aman, kalian harus bisa membedakan mana tempat yang aman dan tempat yang tidak aman. Jadi kalau tempat yang aman berarti kalian harus bisa merasakan adanya kasih sayang, kalian merasa dihargai, kalian merasa dilindungi, itu tempat yang aman ya. Kalau yang tidak aman jelas kalian takut, merasakan ketakutan, atau juga ada yang menyakiti kalian, baik menyakiti secara pikiran ataupun secara jasmani. Jadi ingat ya, pastikan diri kalian itu berada di tempat yang aman. Nah, kira-kira dengan siapa ya kita merasa aman? Dengan siapa kira-kira kalau kalian merasa aman? Apakah dengan orang tua? Apakah dengan guru? Apakah dengan mentor kalian? Ataukah dengan keluarga, kerabat yang lain, dengan teman? Pastikan kalian berada dengan orang-orang yang merasa kalian aman, kalian nyaman, dan tidak merasakan sesuatu hal yang mungkin tidak menyenangkan atau tidak mengenakkan pada diri kalian. Ingat ya, dengan siapa dan di mana kalian merasa aman. Nah, hari ini Ibu akan berpesan bagaimana sih cara kita supaya kita bisa terhindar dari tindakan kekerasan. Ibu akan menyampaikan beberapa tips atau beberapa cara, strategi yang bisa anak-anak lakukan di rumah ya, karena saat ini anak-anak harus tetap di rumah. Yang pertama, pahami dulu bentuk-bentuk atau tingkah laku seseorang yang ada di sekitar kita. Mengenal bagaimana bentuk-bentuk ataupun tingkah laku orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Anak-anak harus bisa melihat ya bagaimana tingkah laku ataupun perilaku orang yang ada di sekitar kita. Anak-anak harus memahami itu karena itu adalah salah satu pemicu tindakan kekerasan. Kemudian yang kedua, pahami juga hubungan yang sehat. Artinya apa sih hubungan yang sehat? Hubungan yang sehat bisa juga anak-anak yang sudah memiliki pacar, yang sudah memiliki teman dekat atau sahabat dekat. Ingat ya, dengan orang tua, hubungan kalian sejauh mana sampai hari ini? Apakah kalian merasa aman dengan hubungan kalian itu? Apakah kalian merasa sering diperlakukan yang tidak enak atau tidak menyakitkan bagi diri kalian sendiri? Nah, itu yang kedua. Ingat ya, bahwa memahami hubungan yang sehat itu perlu karena kalian akan merasa lebih aman. Yang ketiga, tetap waspada dengan adanya perubahan saat ini. Ketika kalian keluar rumah,
kalian harus tetap waspada dengan perubahan ataupun aturan-aturan yang saat ini sedang berlaku di sekitar kita, termasuk salah satunya adalah protokol kesehatan tadi. Dan jangan sering pergi keluar rumah tanpa ada kepentingan yang sangat penting. Jadi ingat ya, itu yang ketiga. Yang keempat, hindari lokasi-lokasi yang berbahaya. Apa sih lokasi yang berbahaya? Kira-kira lokasi yang seperti apa yang berbahaya bagi anak-anak? Misalkan lokasinya sepi, tidak ada orang yang kita kenal di situ, ataupun lokasinya asing bagi kita belum pernah ke tempat seperti itu, kalian sudah pergi ke tempat seperti itu. Kemudian ada juga lokasi yang banyak kerumunan, mungkin itu juga akan membahayakan kalian mengalami tindak kekerasan. Jadi pahami atau hindari ya tempat-tempat seperti itu tadi, yang mungkin lokasi yang berbahaya yang kita tidak tahu lokasi yang kita datangi saat itu. Kemudian menjadilah pribadi yang kuat, artinya adalah bagaimana kalian tetap membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana kalian tetap melakukan disiplin rohani di rumah, itu akan membangun kalian untuk menjadi pribadi yang kuat, sehingga ibu yakin bahwa kalian juga akan dijauhkan dari tindakan kekerasan dimanapun kalian berada. Yang terakhir, ya jangan lupa ya, segera laporkan ketika anak-anak melihat atau mengalaminya. Tapi ibu berharap anak-anak semua tidak mengalami ya. Nah, yang pertama sebelum kita melaporkannya, apa yang kita lakukan? Kita harus menceritakannya terlebih dahulu kepada orang-orang yang kita percaya. Mungkin ketika kita dekat dengan mentor kita atau dengan PPA yang sedang saat ini kalian senang berada di situ, kalian boleh menceritakannya, ataupun dengan orang tua kalian, ceritakan apa yang kalian lihat atau apa yang kalian alami saat ini. Nah, sudah ya, ingat ya, ibu berpesan anak-anak harus tetap waspada dan tetap berhati-hati ketika kalian berada dimanapun ya. Jadi ingat bahwa kalian masih perlu melakukan protokol kesehatan. Jangan lupa, ibu tetap menghimbau lakukan protokol kesehatan sehingga kalian tetap sehat, tetap bisa beraktivitas dan dijauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.